Jemaah Katolik, Jemaah Katolik, Jemaah Katolik. Fitnah besar terhadap Katolik menyebut nama Allah adalah menghina agama Islam. Beberapa tahun terakhir muncul tuduhan yang mengejutkan bahwa ketika umat Kristen Katolik menyebut nama Allah dalam doa atau liturgi, itu dianggap sebagai penghinaan terhadap agama Islam. Ada yang mengatakan, mengapa orang Katolik memakai nama Allah? Bukankah itu milik Islam? Ada juga yang menuduh Kristen Katolik memakai nama Allah untuk mengejek atau merusak kesucian nama Tuhan umat Muslim. Fitnah ini menyebar cepat di media sosial, disertai emosi dan prasangka. Namun, benarkah demikian? Apakah benar menyebut Allah dalam gereja berarti menghina umat Islam? Ataukah ini hanya salah paham besar tentang sejarah, bahasa, dan iman? Hari ini, mari kita buka dengan jujur, tanpa kebencian, tanpa dendam, tetapi dengan cinta kebenaran. Karena kebenaran tidak butuh dibela dengan amarah, tetapi dijelaskan dengan akal, hati, dan iman. Latar belakang, konteks historis, dan bahasa. Sebelum menilai tuduhan ini, kita perlu kembali ke asal kata dan konteks sejarah. Kata Allah bukanlah istilah yang ditemukan oleh satu agama tertentu. Secara etimologis, ia berasal dari bahasa Arab kuno, dari kata alil, haha, yang berarti sang ilah, sang Tuhan. Dalam sejarah Semitik, akar katanya sama dengan El Elohim dan Ilai, yang juga digunakan dalam Alkitab Ibrani. Artinya, sejak zaman Perjanjian Lama, bangsa Ibrani sudah mengenal istilah seakar dengan Allah. Ketika kitab suci diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa Gereja Timur, umat Kristen Arab menggunakan kata Allah untuk menyebut Tuhan yang sama yang mereka sembah. Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Fakta sejarah. Terjemahan Alkitab Arab sudah ada sebelum lahirnya Islam abad ke-7. Doa-doa Kristen Timur seperti Bismillah al-Abi wa aliben wa al-Ruh al-Kudus. Artinya demi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini sudah digunakan oleh para biarawan Kristen Arab sebelum Islam lahir di Arab. Jadi penggunaan Allah tidak pernah dimaksudkan untuk meniru atau menghina Islam. Ketika agama Islam muncul dan menyebar di Jazirah Arab, umat Muslim pun menggunakan kata yang sama Allah. Karena itulah kata Arab untuk Tuhan. Dengan demikian, baik Katolik Arab maupun Muslim sama-sama menyebut Allah, tetapi berbeda dalam konsep iman dan teologi. Tuduhan, isi fitnah yang beredar. Fitnah yang beredar bisa kita ringkas dalam 3 versi utama. 1. Katolik menghina Islam dengan memakai nama Allah karena dianggap menyusup ke wilayah yang suci bagi umat Islam. 2. Katolik memalsukan nama Tuhan. Dituduh seolah gereja sengaja memakai Allah untuk menarik umat Muslim atau mencampuradukan keimanan. 3. Katolik tidak menghormati agama lain karena tetap memakai nama yang identik dengan Islam dalam doa, nyanyian, dan kitab suci. Fitnah ini biasanya disebarkan lewat media sosial atau ceramah provokatif, tanpa riset sejarah dan tanpa membedakan antara bahasa dan iman. Padahal dalam ajaran Katolik, tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan bahwa memakai kata Allah berarti meniru, menghina, atau menyerang Islam. Beyond bahasa, sejarah, dan fakta gereja. Mari kita luruskan satu persatu dengan pendekatan ilmiah dan historis. Bahasa bukan milik satu agama. Kata Allah adalah kata benda umum dalam bahasa Arab, sama seperti God dalam bahasa Inggris, Dios dalam Spanyol, atau Tuhan dalam Indonesia. Tidak ada agama yang bisa memonopoli bahasa. Umat Kristen Arab telah menyebut Allah selama lebih dari 1400 tahun. Baik Katolik, Ortodoks, maupun Protestan. Misalnya, kitab Injil Yohanes 1 ayat 1 versi Arab berbunyi, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah,
dan firman itu adalah Allah. Ayat ini ada dalam Alkitab Arab Kristen, diterbitkan oleh lembaga Katolik dan Protestan jauh sebelum Islam menyebar ke seluruh dunia. Jadi jika umat Katolik Indonesia menyebut Allah, itu bukan tindakan meniru Islam, melainkan mengikuti tradisi bahasa Semitik yang tua. Fakta sejarah Gereja Katolik Timur, Gereja Katolik Timur Ritus Maronit Koptik, Chaldea, Melkite, dan sebagainya, menggunakan bahasa Arab, Suryani, dan Aram dalam liturginya. Di semua bahasa itu, istilah untuk Tuhan selalu bentuk seakar dengan El atau Allah. Al, Ha, Aram digunakan oleh Yesus sendiri di kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Markus 15 ayat 34. Kata Eloi berasal dari akar yang sama dengan Allah. Jadi, istilah itu bukan berasal dari Islam, melainkan berasal dari bahasa yang dipakai Yesus dan para nabi. Menyebut Allah justru berarti melanjutkan tradisi para rasul dan gereja timur yang pertama. 3. Penggunaan di Indonesia. Ketika misionaris Katolik datang ke Nusantara abad ke-16, mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengajaran. Dalam naskah Melayu lama, sebelum Islam masuk pun, kata Allah sudah dikenal sebagai sebutan untuk Tuhan tertinggi. Contoh, dalam Hikayat Raja-Raja Pasai abad ke-14. Istilah Allah Ta'ala sudah digunakan dalam konteks keagamaan Melayu. Karena itu, ketika gereja Katolik menerjemahkan Alkitab dan doa, ia memakai kata yang sudah dikenal rakyat lokal, Allah. Kesimpulan ilmiah, penggunaan Allah adalah hasil adaptasi linguistik, bukan peniruan. Tidak ada maksud menghina Islam, justru penghormatan pada bahasa daerah. Gereja Katolik menghargai keberagaman bahasa untuk mengungkap iman universal. Teologi Katolik makna Allah dalam iman Katolik. Sekarang kita masuk ke inti. Bagaimana gereja Katolik memahami nama Allah? 1. Allah dalam Katekismus Katolik. Katekismus Gereja Katolik KGK 198-199 mengajarkan Allah adalah kebenaran dan kasih. Ia yang memperkenalkan diri kepada manusia sebagai pribadi yang ada, yang hidup, yang hadir. Dalam setiap bahasa, namanya diterjemahkan sesuai konteks lokal. God dalam Inggris, Dia dalam Prancis, Deus dalam Spanyol, dan Allah dalam Arab dan Melayu. Gereja tidak pernah mengklaim satu istilah sebagai miliknya sendiri. Yang penting bukan bunyi kata, melainkan pribadi yang dimaksud. 2. Satu Allah, 3 pribadi. Dalam iman Katolik, Allah adalah satu namun Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang satu bukan Allah yang sendiri. KGK 253-255. Jadi, ketika umat Katolik menyebut Allah, yang dimaksud bukan Allah yang tunggal tanpa relasi, tetapi Allah Tritunggal yang hidup dalam kasih. Perbedaan inilah yang membedakan Katolik dan Islam, namun tetap mengajarkan penghormatan antar iman. Gereja tidak pernah mengklaim bahwa Allah Katolik dan Allah Islam identik secara doktrin, tetapi bahwa ada satu pencipta yang sama, dan manusia menanggapinya dalam jalan iman yang berbeda. 3. Sikap gereja terhadap Islam. Konsili Vatikan II melalui Nostra Aetate nomor 3 menegaskan, gereja menghormati umat Islam yang menyembah Allah yang esa, yang hidup dan berkuasa, pencipta langit dan bumi. Artinya, gereja tidak menghina Islam, malah menghormati umat Islam sebagai saudara seiman dalam monoteisme. Jadi bagaimana mungkin gereja yang menghormati Islam malah disebut menghina dengan menyebut Allah? Justru sebaliknya. Pemakaian nama yang sama adalah jembatan bahasa, bukan alat penghinaan. 4. Doa dalam nama Allah. Ketika umat Katolik berdoa dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu bukan berarti meniru Islam, tetapi mengakui bahwa hanya Allah yang layak disembah.
dan dialah Allah Tritunggal yang diimani gereja. Kata Allah hanyalah wadah. Yang membedakan adalah isi iman yang dikandungnya. Kesimpulan sintesis apologetika. 1. Bahasa tidak bisa dimonopoli oleh satu agama. Kata Allah adalah istilah Semitik kuno, dipakai oleh Kristen jauh sebelum Islam. 2. Tidak ada penghinaan dalam menyebut nama Allah. Umat Katolik menghormati nama itu sebagai sebutan bagi Tuhan yang sama yang menciptakan langit dan bumi, meski pemahaman teologinya berbeda. 3. Fitnah ini lahir dari ketidaktahuan sejarah dan fanatisme buta. Seringkali, tuduhan seperti ini disebarkan tanpa riset dan tanpa memahami dokumen gereja Katolik yang justru menghormati Islam. 4. Iman Katolik tetap utuh dan tidak berubah. Gereja tidak meniru Islam. Gereja hanya berbicara dengan bahasa manusia agar Injil dimengerti oleh semua bangsa. 5. Kata Allah adalah bahasa kasih, bukan penghinaan. Sebab Allah yang kita sebut adalah Tuhan yang sama yang mencintai seluruh umat manusia, baik Katolik maupun Muslim. Saudara-saudari terkasih, fitnah hanya bisa tumbuh di tanah ketidaktahuan. Tapi di mana ada pengetahuan dan cinta, di sanalah kebencian sirna. Janganlah kita saling menghakimi karena perbedaan bahasa dalam menyebut Tuhan. Karena yang lebih penting dari sebutan adalah bagaimana kita hidup dalam kasih, keadilan, dan damai yang berasal darinya. Umat Katolik menyebut Allah bukan untuk menghina, tetapi untuk memuliakan. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk bersyukur. Saudara-saudari yang diberkati Allah, mari dukung channel Gema Katolik ini dengan cara 1. Like dan subscribe channel ini jika Anda mendukung karya evangelisasi dan edukasi iman Katolik. 2. Bagikan video ini agar semakin banyak orang mengerti kebenaran dan tidak mudah termakan fitnah. 3. Tulis komentar Anda. Apakah Anda pernah mendengar tuduhan seperti ini? Apa pandangan Anda setelah menonton? 4. Doakan perdamaian antar umat beragama, agar nama Allah selalu menjadi sumber kasih, bukan sumber perpecahan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang esa, penuh kasih, dan Ia tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Terima kasih Anda sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga Allah selalu memberkati kita semua. Amin. Gema Katolik, Gema Katolik, Gema Katolik.